panti yang di dalamnya mengajarkan kegiatan homoseksual. Pondok Darussalam An-Nur, ya, ini disebut sebagai panti asuhan ya, di mana tempat anak-anak menjadi korban pencabulan. Usia berapa aja yang ada di situ, Mas? Kebanyakan SD sama TK. Warga itu menganggap ya Abi itu baik. Menganggap siapa? Si Sudirman, kalau di sana panggil Abi. Ya sekolahnya di sini sih dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Pak kaget nggak dengar informasinya? Ya kaget, makanya saya ke sini. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 3 orang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Kota Tangerang, yakni S dan Y. Sementara satu tersangka lain, YS, masih dikejar polisi. Upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depan untuk memaksimalkan penyidikan yang kita lakukan maupun pengembangan perkara ini, yang jelas satu, kita akan membuat posko pengaduan di unit PPA Polres Metro Tangerang Kota, dan kita juga membuat WA pengaduan di 0822 110 0110. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Tangerang segera memindahkan belasan anak yatim yang masih tinggal di yayasan tersebut ke rumah penampungan sementara untuk diberikan trauma healing. Kasus pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini mencuat ketika F melaporkan tentang adanya tindak asusila yang diduga dilakukan sejumlah pengasuh terhadap anak-anak di bawah umur di panti asuhan tersebut. Ya, sobat, kita akan menelusuri lokasi tepatnya di mana Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Saya Abraham Silaban, saya akan telusuri jalan setapak untuk menuju ke lokasi tersebut karena sesungguhnya lokasi ini lokasi yang padat penduduk. Sobat, kita sudah tiba di Pondok Darussalam An-Nur. Ya, ini disebut sebagai panti asuhan ya, di mana tempat anak-anak menjadi korban pencabulan. Assalamualaikum. Pak, boleh masuk ya Pak ya? Boleh masuk Pak, boleh ya? Mau lihat gambar dari sini boleh ya Bu? Boleh Pak. Ambil gambar ada. Ayo, ambil gambar dengan Bapak siapa Pak? Ini tuh saya mau apa? Oke, dengan Ibu siapa Bu? Tapi saya nggak mau kayak gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita ambil gambar ya Bu ya. Ya, saya pikir di sini tempat yang sudah disterilisasi oleh polisi. Jadi apapun ini adalah crime scene ataupun TKP yang sudah digaris polisi. Ya, saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan kita lihat tempat ini sudah diberikan garis polisi seperti ini, menandakan bahwa ini salah satu tempat yang kita tidak pernah bayangkan selama belasan bahkan puluhan tahun. Patut diduga demikian terjadi aksi penyimpangan seksualitas di tempat ini, mengatasnamakan apapun dirinya sebagai seorang tokoh agama, penceramah dan lain sebagainya. Tentu kedok-kedok seperti ini tidak bisa kita terima. Ini lantai 2 ya, Kak ya? Iya. 2 lantai ya? Iya. Oke, ada 2 lantai. Biasanya berapa orang di sini, Kak? Yang tinggal, Kak? Ya, banyak. Banyak. Paling banyak berapa orang, Pak? 13. Oke. Ada bayi juga kami dengar, betul ya? Ya, berarti 13 di luar bayi ada 2 ya berarti ya, Kak ya? Betul ya, Kak? Iya. Oke. Udah dari tahun berapa Kak di sini Kak dibangun Kak? Kak? Sulit bagi kita semuanya untuk bisa menggali terus informasi, tapi ya ini dia, ini
yang disebutkan ini titik pertama, alias inilah dimana awal dari panti ini berdiri. Panti ini kami dapat informasi sejak 1995 sungguhnya sudah beroperasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas filantropi, aktivitas-aktivitas sosial yang mana menampung anak-anak yatim piatu, anak-anak yang berkebutuhan khusus, orang tuanya yang tidak memiliki daya untuk menyekolahkan anaknya ditempatkan di tempat ini. Dan tidak sedikit memang anak-anak yang dibawa ke sini. Di tengah peliputan berlangsung, saya Abraham Silaban bertemu dengan seorang bapak yang mengaku jika anaknya dititipkan di panti asuhan ini. Kepada saya, dirinya bercerita sudah berhari-hari mencari keberadaan buah hatinya tersebut. Ya Pak. Maaf ya Pak. Oh enggak Pak. Udah berapa lama di sini Pak? Saya baru nyampe. Oh. Kitanya mau ketemu anak saya. Anak Bapak siapa namanya Pak? Namanya Oke. sama saya di sini ada 2. Oke, Bapak udah ketemu anak Bapak belum? Belum. Baru nyampe tadi. Oke, Bapak udah kontak anak Bapak terakhir kapan? Kontak anak saya tuh kemarin waktu beberapa minggu yang lalu masih ada di rumah sini. Oke. Saya kan mau main ke sini. Bapak warga mana? Saya tinggal di sono Kemanggisan. Oh, di Kemanggisan. Iya. Bapak nitipin anak Bapak di sini? Iya. Oh, anak Bapak usia berapa? Itu kelas 5. Kelas 5 SD? Iya, Itu yang paling gede? Iya. Yang di bawahnya? Yang di bawahnya namanya masih ya naik TK. TK? Iya. Oke, Pak, mohon maaf nih Pak ya. Iya. Udah berapa lama anak Bapak tinggal di panti ini? Ya yang kelas 5 ya sebelum ya sekolahnya di sini sih dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Oke. Pak kaget nggak dengar informasinya? Ya kaget, makanya saya ke sini. Bapak mau cek keadaan anak Bapak? Ya kalau boleh iya, di mana adanya. Oke, Pak, kami dapat informasi bahwa semua anak-anak itu dibawa ke Dinas Perlindungan Sosial di Kota Tangerang. Anak-anak Bapak ini terakhir ketemu Bapak kapan? Ya udah 3 bulan yang lalu saya 3 kesini. bulan Ya yang makanya lalu. mau ke sini Oke. lagi, waktu itu mau ke sini lagi. 3 bulan yang lalu Iya. pernah cerita nggak? Mereka pernah diapa-apain? Belum atau mereka pernah cerita. Belum pernah cerita? Belum pernah cerita. Nah kemarin saya mau ke sini telepon ya beberapa minggu gitu ya. Iya. Saya minta izin, katanya jangan sekarang datangnya. Jangan sekarang datang Iya ya? nanti aja setelah Siapa yang bilang gitu? Setelah pemilihan gubernur. Siapa yang bilang gitu? Namanya Kak Yusuf. Oh, Yusuf. Yusuf. Iya. Bapak tahu Yusuf sekarang udah jadi tersangka? Ya belum. Ya, sekarang beliau sudah diamankan sebagai tersangka dalam kasus ini, Pak. Jadi dalam omongan itu saya akan patuhi, tapi ternyata begitu saya dengar kabar dari orang-orang di sana baca di TV apa di HP yang begini-begini, saya kan kemarin telepon nggak diangkat-angkat. Saya pikir manipulatif, iya. nggak ditelepon nggak diangkat. Jadi saya pikir penasaran, saya kesini aja dah. Rencana saya begini karena ke rumah ini belum dibolehkan. Iya. Setelah saya nyampe di sini, saya akan mampir di warung. Oke. Nanti dari warung saya suruh panggil anak saya biar ketemu saya, Minta begitu. telepon sebentar. Rencananya begitu. Ada nomornya si Dinas Sosial nggak? Dinas Sosial Tangerang. Yang kemarin saya udah telepon dulu bentar ya. Maaf ya Pak, jadi. Nggak, sebentar Pak, saya telepon Pak. Saya bantu Bapak untuk ketemu anak Bapak sebentar Pak. Ya. Alhamdulillah, alamin Bapak. Terima kasih Bapak. Kita coba telepon karena Bapak ini sedang mencari anaknya dan kita coba bantu sobat untuk menemukan anaknya. Dia begitu mengkhawatirkan anaknya. Dengan Bapak siapa nama Bapak? Nama saya Ahmad Abidin. Pak Ahmad Abidin. Sesuai KTP, tapi ini nggak bawa KTP, Nggak lupa. apa-apa, Pak. Oke. Pak Tito, Assalamualaikum. Iya siap. Ya, kita ada di ini Pak Tito. Kita di Anur dan kita ketemu dengan seorang bapak yang sedang mencari anaknya. Bapaknya tunanetra. Bapak ini tunanetra. Nama anaknya adalah dan Sama dan ada di sana Pak. Ada. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Luar biasa. Wow, oke. Ada di sana ya berarti ya, Bang ya? Dinas sosial ya Pak ya. Ada di mana? Ada di Ibu Despi kalau nggak salah. Ada di Bu Despi. Oh, Budin itu ya, Budin. Iya, Budin Despi ya. Oh, oke. Nanti sih coba kita kontak juga Budin sekarang juga supaya Siap, mastiin ya. siap. Oke, terima kasih. Yang penting kita udah tahu. Nanti kita akan. Bapak diarahin ke sini Pak ya, tak tungguin. Oh gitu. Oke. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kita langsung mengarahkan ke sana ya. Terima kasih.
Ya. Terima kasih. Mari, terima kasih. Bu Bapak, terima kasih Bapak. Ya Pak. Saya nggak nyangka kalau ketemu Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Nggak yang apa-apa. menunjukkan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting ikhtiar, Iya, doa Pak. ya Pak ya. Iya, Pak. Semoga anak Bapak dalam keadaan sehat ya Pak. Iya, Pak. Bapak juga sehat. Ya, terima kasih Pak. Kami melakukan apa yang kami lakukan hari ini. Dasar kami cuma satu, kemanusiaan Pak, keterpanggilan Pak. Iya, Pak. Untuk memastikan anak-anak semua dilindungi Pak. Iya, Pak. Terima Bapak kasih, juga Pak. pasti juga ingin anak Bapak dilindungi ya Pak ya. Iya, Ada Pak. satu lagi ya Pak ya. Saya Iya. cek sekarang nama anak Bapak. Saya coba kontak yang dimaksud tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo Budin. Ya, Budin, mohon maaf mengganggu sebentar. Saya lagi ada di Darussalam An-Nur. Dan saya ketemu dengan seorang bapak nih. Bapak yang Pak Abidin. Pak Abidin ya? Iya. Pak Abidin yang tunanetra, dia mencari anaknya namanya ada di sana nggak, Mbak Din? Ada. Ada Mo. Ada mas, saya amankan aja mas. Ada ini itu anak yang saya amankan. Kita coba video call dengan anaknya. Ya kita lagi sini. Ini halo Mo, papa kamu Mo. Alfi. Ya. Ya. Alhamdulillah. Mana? Di rumah bunda bilang, di rumah bunda. Oh, di rumah Bunda ya. Terima kasih sama Bunda ya. Luar biasa. Bunda menyelamatkan ya. Jadi kalau emang bapak mau ambil mungkin bisa dianterin sama Mas Abe. Mas Abe anterin bapaknya ke Dinsos. Malam pun menjelang, kerinduan mendalam semakin dirasakan Abidin. Saya, Abram Silaban dan tim AB Plus mengantarkan Abidin ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk bertemu dengan salah satu buah hatinya. Sobat, kita sudah tiba di Rumah Perlindungan Sosial. Jadi Pak Abidin akan ketemu dengan anaknya. Ya, kita ditunggu oleh petugas Dinas Sosial. Kita langsung masuk, ada Budi juga, produser kita. Assalamualaikum. Ya. Mari Pak. Ya Pak, mari Pak. Sini Pak. Ya. Ya, silakan duduk duluan Pak. Ya. Hey sobat, ini adalah detik-detik Pak Abidin akan bertemu dengan anaknya. Oke, itu anaknya Pak. Ayo Pak, mari berdiri Pak. Anaknya bertemu Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Iya. Alhamdulillah. Soalnya kesini sama siapa? Sama papi. Orang papi sendiri ya sama orang-orang ini. Sama Bapak Abraham, Bapak Leman, Bapak Budi, Bapak Dimas. Ini sama siapa? Ada di sini. Nah, Aku ibu. sama Ibu. Kita berharap semuanya akan baik-baik aja untuk masa depan mereka, dan proses hukum terus berlanjut bagi siapapun yang harus ditindak, dan lagi kita nggak boleh kompromi untuk urusan perlindungan anak dan perempuan, terus dilakukan, wajib terus dilakukan, dan ya semoga keadilan betul-betul terungkap bagi semua yang menantikan. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini
Dan saya menjadi saksi mata, bagi saya ini mengharukan. Saya seorang bapak merasakan betul detik-detik pertemuan antara bapak dan anaknya yang 3 bulan tidak dipertemukan dan hari ini dipertemukan. Dan semoga saja orang tua di luar sana terus memberikan perhatian sebaik-baiknya kepada anaknya, dan siapapun yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim piatu tidak mengulang atau meniru perbuatannya. Apa yang kalian saksikan hari ini bukan untuk menginspirasi, tapi ini untuk menjadi wanti-wanti kita ke depan. Saya Abraham Silaban. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu pernah lihat itu? Pernah. Pernah lihat? Aku juga sebagai korbannya juga sih. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di rumah perlindungan sosial di mana anak-anak dari Panti Asuhan Yatim Piatu Darussalam An-Nur dievakuasi sementara. Di sinilah mereka akan kemudian mendapatkan hak-haknya, kemudian juga dicek kesehatannya, psikologis dan lain sebagainya untuk kemudian menyelidiki apakah mereka adalah korban dan sebagainya. Tapi bagaimanapun proses terus berlanjut. Penting bagi kami untuk melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana keadaan mereka, tentu dengan code of conduct, dengan panduan moral dan rambu moral yang kami pegang teguh dalam kode etik jurnalistik kami dalam bertugas, bahwa anak-anak dan korban potensial dan sebagainya, apapun itu istilahnya, kita akan lindungi identitasnya. Kita akan lihat. Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya duduk bersama dengan seorang yang menjadi pengurus dalam Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ia juga sesungguhnya adalah anak yang diasuh di sana dalam panti asuhan yang sama. Kita akan biarkan dia bercerita. Ini bukan untuk mengeksploitasi korban, tapi ini kami lakukan adalah untuk terungkapnya kebenaran. Terungkapnya kebenaran dengan harapan bahwa Speak Up mampu menunjukkan benang merah kasus ini, siapa-siapa saja yang ada di luar sana yang juga hari ini belum bicara dan bisa jadi korban atau jangan-jangan sudah menjelma sebagai seorang pelaku. Saya berbicara dengan beliau dan saya memanggilnya dengan panggilan Bobby. Bobby nggak apa-apa ya, Mas Bobby ya? Oke, saya panggil Bobby aja ya, boleh? Oke, saya Abraham, Bobby. Thank you ya sudah berkenan bercerita saya ya. Jadi sebetulnya Bobby di Darussalam An-Nur itu sebagai anak asuh atau sebagai pengurus atau sebagai staf atau sebagai apa sih? Cerita ke kami boleh? Aku tuh dulu sebagai kayak anak-anak biasa. Karena udah menjelang dewasa, aku ditugaskan menjaga adik-adik. Menjelang dewasa, artinya sudah dewasa sekarang. Usia berapa sekarang? 20. Masuk ke panti di Kunciran itu usia berapa? Usia berapa? Lupa sih, pokoknya tahunnya tuh 2013. 2013 berarti prakteknya udah 11 tahun lah ya. Iya. Kalau kita lihat yang ada dibawa ke sini tuh ada 13-an. Iya. Anak-anak ya. Iya, benar. Biasanya berapa sih total? Karena kan kita lihat ada 2 bangunan tuh. Ada yang baru tuh yang bertingkat, terus ada yang rumahnya tersangka Sudirman. Itu berapa banyak sih anak-anak yang di sana biasanya? Dulu itu ada banyak, sekitar 40-an lebih. Ada 40-an lebih? Ada. Nah, dari situ ya ada yang udah lulus, ya ada yang keluar juga sih. Mungkin gak betah di situ. Berarti 40-an itu per 6 bulan atau per setahun atau seperti apa tuh kira-kira? Per tahun sih. Per tahun ya? Per tahun. Selama Bobby ada di situ dari tahun 2011 ya? 2013 sampai 2024 itu total yang ada di panti itu berapa banyak anak? Kira-kira di total aja. Ya kira-kira. Kalau 40 per tahun ya mungkin ada 440 orang mungkin, ada 500 orang mungkin ya? Mungkin sih. 1000 mungkin ya?
nggak sampai sih kayaknya. Tapi 500-an nyampe lah. Ada. Ada ya. Biasanya dari usia berapa aja yang ada di situ, Mas Bobi? Kebanyakan SD sama TK. SD ya, sama TK. Iya. Yang paling tua itu? Yang paling tua ya SMA ya. Mulai dari SD sampai SMA ada. Ya ada. Nah baru setelah SMA lah, baru nanti akan dilepas. Iya dilepas. Ada yang kerja kemana, Iya, ada. kemana dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah kok Bobi ada di sana lebih dari 11 tahun? Nah, itu aku kurang pasti ya karena pemimpinnya melarang aku untuk pulang gitu. Padahal aku udah sempat izin sama orang tua aku juga. Nah dari situ si ketuanya nggak ngizinin aku untuk pulang untuk berkumpul sama keluarga. Yang si S ini? Iya. Oh, oke. Dia larang Iya. Bobi pulang? Iya. Kok dilarang pulang? Aku juga bingung dari situ. Sementara yang lain kan boleh ya, tapi aku kok nggak boleh itu. Sampai pada Ini dilarang pulangnya tahun berapa? tahun 17. 2017 lah Iya. kira-kira. Oke, berarti udah 4 tahunan ada di sana. Ada ya. Oke, dilarang pulang. Heeh. Alasan dilarang pulangnya waktu itu? Karena nenek sama angkong sakit. Oke, jadi harus ada yang ngurus. Iya. Heeh. Nah, berarti Bobi sendiri adalah anak yang masuk di situ waktu usia berapa kira-kira, Bobi? Berapa ya? 7, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun? 9 ya. 9 tahun. Heeh. Oke. Usia 9 tahun masuk di sana dengan status masih punya ayah dan ibu. Masih. Kok dititipin di sana, Bobi? Itu ayah sama ibu saya itu tergantung sama almarhum Kong. Siapa itu ya? Kakek. Nah, jadi ya kakek saya pengen taruh di sana supaya belajar gitu. Supaya belajar. Nah, padahal ayah saya tuh emang nggak mau ditaruh sono supaya di sekolahin aja di rumah. Nah, tapi ya mau nggak mau nurutin kata kakek lah. Supaya belajar maksudnya apa? Mondok maksudnya? Iya gitu. Niatnya tadi mau mondok? Iya. Oke. Dari kakek? Iya. Katanya dari keluarga kakek? Iya. Oh. Ternyata waktu udah di sana kan nggak mondok kan? Iya, nggak mondok. Cerita nggak sama keluarga waktu itu bahwa ternyata kayak gini nih, nggak mondok nih. Ternyata aktivitasnya yang ngurus anak-anak, adik-adik, atau kemudian di situ kayak banyaknya orang-orang yatim piatu segala macam. Cerita nggak gitu sama ayah dan ibu? Iya sih sempat cerita, kata orang tua udah belajar aja di situ lah nggak apa-apa gitu. Belajar? Belajar apa maksudnya? Di situ juga kayak belajar ngaji juga sih. Ada ngajinya juga? Ada juga ngajinya. Yang ngajar ngaji siapa? Ada ustadz dari situ ada. Oke. Yang S ini juga ngajar ngaji nggak? Enggak, dia cuma kayak kasih perintah aja sih. Oh, perintahnya apa biasanya itu? Kayak suruh ngaji, terus suruh sholat gitu. Jadi dia suruh perintah dan itu harus dilakukan ya? Iya. Kalau nggak dilakukan ada konsekuensinya nggak biasanya? Ada kayak hukuman lah gitu lah, semacam hukuman. Biasanya apa hukumannya? Ya antara disabet atau enggak ya suruh jalan jongkok lah gitu. Disabet gitu ya? Disabet. Tapi masih dalam batas normal nggak atau kejam juga tuh kalau nyabetnya? Lumayan sih sampai kayak biru gitu. Disabetnya pakai apa biasanya? Antara pakai rotan atau enggak gagang sapu. Oke. Ada yang sampai masuk rumah sakit? Ada yang sampai anak-anak yang balita atau anak-anak muda juga kena juga? Ada sih. Tapi kalau kayak yang balita mah enggak. Enggak. Oke. Berarti waktu dirimu di sana itu yang paling muda usianya kamu? Iya. Kamu usia berapa tadi? Masuk sana? 9. 9. Ada nggak yang di bawahmu usianya waktu itu? Ada. Ada? Yang usia berapa? 6? 5? 7. Ada yang 7 tahun juga? Oke. Bertahan juga lama di sana? Iya, bertahan. Oke. Nah, kalau di sana tuh anak-anak panti itu biasanya aktivitasnya apa, Bobi? Selain bahwa tadi ada ngaji, kemudian juga ada guru-guru lesnya juga kan? Ada belajar les segala macam. Ada aktivitas lain nggak? Maksudnya yang maksud kami aktivitas kayak outdoor, misalnya di luar ruangan ada aktivitas sosial atau
Kalau yang namanya panti kan biasanya kan ada donatur tuh. Nah, iya. Nah, biasanya ada yang diajak temu donatur segala macam, itu gimana? Ya ada juga sih, paling ya kayak acara gitu keluar. Terus kalau ada donatur yang ngajak jalan-jalan ikut juga gitu. Yang ada di situ tuh di teman-teman panti itu teman-teman yang ada di lingkungan sekitar itu atau datang dari luar daerah? Dari kebanyakan luar daerah, ada yang dari Malang, ada yang dari Jawa Timur. Mereka yatim piatu. Iya. Dan ada juga yang punya orang tua seperti Iya, ada. Alasannya menitipkan? Alasannya ya belajar juga sih kayaknya. Seberapa kenal kamu dengan sosok S ini? Betul dia orang lama di situ ya? Tokoh Iya. masyarakat situ ya? Iya benar. Di mata Bobby, sosok S ini kayak gimana sih orangnya? Dia itu kayak berbagi lah. Dan memang dari tahun kamu ada di sana, tahun pertamamu di sana sampai tahun ini, dialah sebagai sosok. Iya. Seorang pimpinan ketua yayasan. Iya. Udah dengar dong berarti sekarang sampai gini kasusnya dan kamu Iya. sampai di bawah sini udah tahu. Iya udah tahu aku. Betul berarti itu ya? Betul. Yang semua dituduhkan kepadanya betul. Betul. Kamu pernah lihat itu? Pernah. Pernah lihat? Aku juga sebagai korbannya juga sih. Kami turut prihatin ya. Bobby, kamu mau lanjut? Lanjut. Waktu usia berapa ya? Waktu masih kelas 5 SD. Apa yang mau Bobby cerita waktu kelas 5 SD itu? Ya paling kayak dilecehkan lah gitu. Oke, di mana waktu itu tempatnya? Kalau masih S tuh sama dua pelaku. Ada 2 pelaku lain? Yandi sama si Sudirman ini. Oh, yang satu masih buron ini ya? Iya. Nah, Yusuf itu ikut melakukan? Enggak, dia paling ya suka kayak apa deh, nyabet lah. Waktu itu mencoba untuk melawan dan berontak? Iya. Tapi disabet sama si Yusuf? Iya. Disabet ya, itu juga kalau apa deh, kita tuh melakukan kesalahan disabet gitu. Oke. Setelah itu ada berulang lagi? Berulang pas kelas 6. Dia kalau salim tuh kayak salim kayak cium pipi, cium jidat, terus cium gitu. Setelah itu ada berulang lagi? Berulang pas kelas 6. Waktu itu mau coba cerita kepada ayah dan ibu atau keluarga terdekat atau siapapun tentang peristiwa itu? Tentang peristiwa itu aku pengen cerita tapi aku bingung mau cerita ke siapa gitu. Karena di situ nggak ada tempat kayak untuk cerita lah. Nggak ada tempat untuk cerita maksudnya? Nggak ada yang dekat sama aku gitu di situ. Kan kamu punya orang tua. Ketemu orang tua sekali setahun atau 2 kali setahun atau 3 kali setahun? Pulang ke rumah nggak sih setelah? Nggak diizinin. Tapi komunikasi lewat orang tua masih jalan? Masih. Oke, sempat cerita ke orang tua? Kayak takut juga sih gitu. Malu kali? Malu ya. Pernah ada niat untuk melaporkan? Itu ada, tapi aku bingung mau ngelapor ke siapa gitu. Atau ada rasa takut? Iya. Takutnya apa kalau lapor? Nggak apa-apa, cerita aja. Takutnya apa kalau lapor? Kalau ngelapor takutnya kayak dihukum lah berlebihan gitu. Takut bahwa dia orang besar? Iya, takut kayak pokoknya dihukum lah. Hukum sabetan itu? Karena sudah lama di sana, kalau disebutkan bahwa korban itu belasan atau puluhan, atau mungkin lebih dari itu, mungkin ya? Mungkin ya. Oke. Kamu pernah melihat dia melakukan ke adik-adikmu? Enggak sih, tapi ada yang jadi korban, dia kayak cerita ke saya. Tapi saya kayak gimana ya, kayak kasih nasihat aja. Kalau ada apa-apain harus dilawan lah gitu. Dilecehkan lah gitu, harus dilawan. Kami juga dengar bahwa dia sering bawa orang luar juga ke dalam. Orang bukan dari panti ke dalam. Kurang tahu kalau itu. Yang katanya kami dengar bahwa orang asing ke dalam. Pernah kamu lihat bule-bule masuk ke dalam? Pernah. Pernah.
Ngapain? Ya paling kayak cerita-cerita lah. Yang kamu dengar, apakah bule ini juga ikut melecehkan anak-anak di situ? Enggak sih. Pengetahuanmu tidak? Iya tidak. Ya, tapi kalau disebut dia suka pesta di sana sama teman-temannya gitu. Aku kurang tahu kalau itu. Apa yang kamu tahu mau cerita ke kami, Bobby, tentang apa yang disampaikan oleh sekarang kan polisi kan udah angkat kasusnya, terus adik-adik di sini juga udah di rehabilitasi hak-haknya, cukup sudah dicek kesehatannya, kamu juga kan sudah diambil darah cek kesehatannya oleh Dinas Sosial Pemkot Tangerang. Coba cerita ke kami tentang itu, kan udah rame itu, tentang apa yang kamu ketahui di sana, apa yang mau kamu cerita? Kalau aku dilecehkannya itu kadang di mobil, enggak kadang di kamar. Tapi aku dari situ sempat berontak juga sih, sampai dia tetap memaksa saya untuk melakukan hal yang tidak sewajarnya. Ya kalau kamu berontak, kamu dikasih hukuman apa? Ya aku dikasih hukuman mah ya terima aja sih, tapi asal tidak melakukan hal seperti itu. Nggak ada warga sekitar yang tahu itu? Nggak ada sih. Kok nggak tahu? Nggak tahu juga sih aku kalau mengenai hal itu. Mungkin kayak warga itu menganggap Abi itu emang baik gitu, karena dia kan banyak sumbangannya. Jadi warga itu menganggap ya Abi itu baik. Menganggap siapa? Si Sudirman, kalau di sana panggil Abi. Panggilnya Abi? Oh, dianggapnya Abi itu baik. Oke. Tapi kami dengar nih ya, memang yang bersangkutan suka ceramah juga di sana ya? Iya. Ini ada tradisi kami dengar dia suka anak-anak di situ diminta untuk. Bener. Bisa cerita soal itu? Dia kalau salim tuh kayak salim, kayak cium pipi, cium jidat, terus cium gitu. Itu di depan umum? Enggak, di kamarnya lah. Itu ke semua anak-anak? Hampir semuanya. Ini katanya kan udah jadi kayak sirkulasi nih, jadi kayak udah berputar. Jadinya yang tadinya Yusuf disebutkan adalah korbannya. Dan nggak tahu yang buron ini apakah korbannya juga atau tidak. Iya. Jadi juga jadi pelaku. Betul demikian? Iya sih benar kayaknya. Jadi dia juga, mereka yang tadi katanya korban sekarang jadi pelaku. Tadinya mereka juga dilecehkan oleh Abi itu. Iya. Saya nanya kamu nggak menggitukan adik-adikmu juga? Enggak, aku enggak. Karena aku menjaga mereka sih. Kamu jaga mereka? Maksudnya jaga gimana? Nggak boleh keluar lah dari area itu, takut ada kenapa-kenapa gitu. Oh, justru kamu yang jagain mereka? Iya, karena mereka tuh dekat banget sama aku, dan kalau apa-apa ceritanya sama aku, nggak sama yang lain. Tapi apa yang diperbuat padamu nggak kamu perbuat kepada adik-adik ini? Enggak. Dan kami dengar justru kamu yang rela untuk dirimu menjaga mereka diapa-apain oleh Abi demi mereka selamat. Iya. Iya. Berapa banyak yang begitu, yang merelakan dirinya supaya menjaga adik-adiknya? Ada juga yang lain katanya yang rela, yang dewasa-dewasa. Ada. Ada. Kami, Bobby, saya prihatin betul. Saya prihatin betul atas apa yang terjadi. Waktu nggak akan mungkin diutar kembali. Tapi tentu ini harus dijadikan pelajaran ke depan untuk tidak terulang kembali peristiwa yang sama, sepakat ya. Ya apa yang kamu alamin nggak boleh dong dialamin orang lain. Karena ada hikmah dalam setiap peristiwa. Sebisa mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Bobby mau nyampein apa? Utamanya katanya masih ada korban-korban yang masih diam, pelaku yang masih buron. Coba Bobby mau nyampein sesuatu. Kalau yang untuk korban-korbannya, jangan takut lah gitu. Kalau misalnya dilecehkan lagi, usahakan lah kayak untuk melawan yang ada orang tersebut yang melecehkannya. Dengan sekuat apapun tuh lawanlah orang tersebut. Dan untuk pelaku yang belum ditemukan, serahkanlah dirimu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kamu mendorong korban untuk dia tidak berdiam diri, speak up. Iya. Kamu yakin nggak dengan bicara ini, tapi tentu identitasnya dirahasiakan, mereka masuk ke konsultasi ataupun hotline 112-nya Tangerang, hotline polisi, dan Instagram kami pribadi, ini bisa nanti untuk kemudian dipulihkan ya hak-haknya ya. Menurut kamu lebih baik diam atau lebih bicara sebagai seorang korban?
lebih baik berbicara supaya ada bantuan gitu. Dan itu yang kamu dapatkan. Kamu dapatkan di sini nggak itu? Bantuan psikologis kamu dapatin nggak di tempat ini? Dapat nih. Dapat. Udah dapat terapi kamu? Udah ngobrol dengan psikolog? Udah. Sudah. Membantu nggak? Membantu. Membantu. Oke. Jadi semuanya lebih agak sedikit plong lah. Iya. Meskipun memang butuh recovery waktunya. Iya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi ya Bobi ya. Sekali lagi saya prihatin atas apa yang terjadi, tapi jangan patah arang ya. Kamu jangan patah arang, kamu punya masa depan. Apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu yakinin sekarang, kamu pegang teguh terus itu, bahwa kamu seorang yang mau berkorban untuk adik-adikmu supaya tidak dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak melakukan hal serupa sekalipun kamu mengalami hal itu, dan kamu mendorong semua orang untuk bicara supaya mereka juga tidak jadi korban ke depannya. Dan ini tentu pesan bagi siapapun yang pernah mengalami hal serupa, ya speak up kepada orang yang tepat tentu saja, dengan jalur yang tepat tentu saja, dirahasiakan identitasnya, agar kemudian barangkali ada terapi yang bisa didapatkan supaya bisa recovery kejiwaan dari hal-hal yang menyakitkan. Tapi tentu itu lebih baik daripada diam. Dan itu yang kami mau tampilkan dari wawancara ini. Sekalipun pesan bagi luar sana, panti-panti yang nggak jelas, panti-panti yang memainkan hal serupa, ini sudah terjadi, laporkan. Ada line-nya untuk wilayah Tangerang, untuk wilayah Indonesia juga 112 sama saja, dan juga hotline polisi setempat, perlindungan anak dan perempuan dan sebagainya. Semuanya banyak salurannya. Bahkan ada yang diviralkan juga di Instagram, di TikTok dan Facebook dan sebagainya, media sosial bisa saja. Tapi lepas dari itu, semua ini dilakukan bukan untuk mengeksploitasi hak korban, tapi ini semua dilakukan hanya untuk perlindungan dan pelajaran ke depan agar tidak terulang kembali. Saya Abraham Silaban, kami menyampaikan pesan ini. Kami berharap tentu bahwa ini jadi perhatian pemerintah dan stakeholder, otoritas semua untuk tidak terulang kembali. Darussalam An-Nur itu adalah salah satu panti yang mewujudkan kita, dan disebutkan di situ terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak yatim piatu, dan itu sudah terjadi bahkan puluhan tahun lamanya. Dan ini Pak, nah kalau kita bisa lihat sebetulnya kan prakteknya mereka tidak terdata, tapi kok bisa iya mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di Tangerang Live Room. Ini adalah satu semacam posko yang mana di sini terdata semua status, mau itu panti asuhan, sekolah dan lain sebagainya. Termasuk juga di sini juga menerima aduan-aduan yang sifatnya kemudian kekerasan, kejahatan yang memang penting diantisipasi oleh Satgas yang memang sudah dibentuk oleh Pemkot Tangerang. Saya berdiri di sini untuk kemudian mewujudkan komitmen saya untuk mengawal satu kasus yang memang mewujudkan kita semua. Di sini sungguh-sungguh mewujudkan kita bahwa disebutkan ada 8 korban yang sudah terdata di kepolisian, tapi bisa jadi bertambah puluhan, bahkan ada yang menyebutkan ratusan dan sebagainya. Tentu ini harus kita telah bersama, tentu ini harus kita dalami. Saya berdiri bersama dengan Pak Nurdin yang merupakan PJ Wali Kota Tangerang. Pak Nurdin, terima kasih sudah menerima saya. Terima kasih, Mas. Ya. Pak Nurdin, ya. Kalau kita lihat di belakang kita ini adalah live centernya ya Pak ya. Iya. Di sini command roomnya. Command roomnya di sini. Ya. Sebetulnya dengan perangkat yang kita lihat di sini cukup canggih ya sebetulnya Pak ya. Dan kalau kita lihat di situ ada pendataan lembaga kesejahteraan sosial. Kita mau coba cek Pak, karena ada satu persoalan yang terungkap dari kasus ini bahwa disebutkan panti asuhan Darussalam An-Nur itu tidak masuk dalam data Pemda, tidak masuk dalam data kedinasan sosial di bawah Pemkot Tangerang. Betul demikian, Pak? Ya, secara resmi dia tidak melaporkan kegiatan-kegiatannya. Namun di dalam live room kita, berdasarkan peta yang ada, ini semua kita sudah masukkan. Oke, coba bisa kita cek nggak Pak sebetulnya? Bagaimana mengecek bahwa yayasan ataupun panti tersebut terdata ataupun terawasi oleh dinas sosial? Jadi ini cari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang. Oke, kita coba ketik kata kuncinya panti aja Mas. Boleh dibantu? Kata kunci panti kita coba tunjukkan kepada teman-teman semua. Jangan-jangan apa yang terjadi adalah kelengahan bahwa ada panti-panti yang disebutkan mereka sudah beroperasi sekian waktu lamanya, tapi pada prakteknya dia tidak pernah terdata.
kita cek Darussalam An-Nur, tidak ada hasil. Darussalam An-Nur itu adalah salah satu panti yang mewujudkan kita, dan disebutkan di situ terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak yatim piatu, dan itu sudah terjadi bahkan puluhan tahun lamanya. Dan ini Pak, nah kalau kita bisa lihat sebetulnya kan prakteknya mereka tidak terdata, tapi kok bisa iya mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, ini mungkin yang menurut saya kita perlu semangat seluruh unsur masyarakat untuk berani menyampaikan apapun kondisi yang ada di wilayahnya. Karena kadang-kadang pelaporan itu yang tidak muncul, kemudian pemerintah mungkin tidak melakukan deteksi terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Ya. Oke. Nah, tentu kalau dibilang bahwa deteksi tidak ada, kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja, karena kan toh juga bahwa sudah ada namanya Satgas Pak, yaitu gabungan antara pihak kepolisian tentu dengan Pemda. Termasuk juga Pemda kami dengar juga sudah ada call center kalau misalnya terjadi salah satu tindakan yang dirasa ini adalah kejahatan, apalagi kekerasan terhadap anak dan perempuan begitu ya Pak ya. Apakah kemudian itu ditindaklanjuti sebetulnya Pak? Nah, untuk pengaduan kita punya layanan 112 yang untuk layanan darurat. Kemudian di setiap kecamatan kita juga punya layanan pengaduan untuk tim perlindungan anak. Dan di setiap kecamatan kita punya Satgas semuanya. Nah, sebenarnya dari sisi kesiapan Pemda untuk mengantisipasi itu kita sudah cukup siap ya. Mungkin ini pertanyaan tadi ya yang menarik. Kenapa ini ada yang terlewat? Betul. Itu yang menjadi PR kita bersama untuk bisa memperbaiki. Nah, itu dia. Kalau misalnya sampai ke akar rumputnya juga sudah dilibatkan secara partisipasi begitu ya Pak ya. Tingkat RT bahkan ya RW ya lebih luas lagi. Kok ya apakah mereka tidak pernah melaporkan Pak ke sini Pak? Ya, itu tadi karena sifatnya adalah pelaporan, maka ketika mereka belum melaporkan, ya kita belum mendata ini sebagai suatu kegiatan panti asuhan seperti itu. Jangan-jangan memang RT atau RW-nya dalam tanda kutip dibungkam, atau kalau iya kita mendengarkan narasi bahwa karena pelaku disematkan sebagai tokoh agamis, tokoh masyarakat dan sebagainya. Apakah sudah ada komunikasi ke arah sana Pak? Ini prakteknya sudah berjalan lama, pada akhirnya baru terungkap saat ini juga. Ya, saya kira nanti kita akan melakukan langkah-langkah untuk pendataan. Menyamakan dulu langkah bagaimana kita bisa mengantisipasi lembaga-lembaga yang seperti ini. Jadi kita akan melakukan secara serentak untuk mendata ulang lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang ini. Dan juga pertanyaan tadi, saya kira juga mungkin ada upaya-upaya juga dari para pengurus untuk tidak melaporkan lembaga ini, sehingga pemerintah tidak tahu ya. Jadi Bapak menduga bahwa warganya diintimidasi atau disuruh bisu? Saya belum sampai ke arah situ Pak. Tentu nanti perlu pendalaman dari teman-teman. Nanti kita coba cross check ke wilayah apakah memang ada indikasi seperti itu atau seperti itu. Tapi belajar dari sini Pak. Semua yang tidak terdata lainnya itu seperti apa nantinya Pak? Panti-panti, yayasan kesejahteraan sosial dan sebagainya mengatasnamakan mereka adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, tapi prakteknya mereka secara diam-diam di dalam ruang tertutup mereka melakukan penganiayaan, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya, melanggar kejahatan. Itu sudah didata ulang atau seperti apa Pak? Ya, prinsipnya kan semua lembaga mendaftarkan diri. Iya. Ketika ada lembaga yang tidak mendaftarkan diri seperti apa? Betul. Kan gitu. Nah, yang akan kita lakukan segera ini untuk mendata ulang semua aktivitas masyarakat. Dan yang lebih penting lagi saya kira adalah keberanian masyarakat secara keseluruhan untuk menyampaikan kalau ada kondisi-kondisi yang mencurigakan atau kondisi-kondisi yang tidak normal di lingkungan mereka. Dan bisa saja orang yang melihat atau mengetahui kejahatan dan biarkan begitu saja, jangan lupa bahwa ia juga bisa ditindak tentu ya Pak ya, ada undang-undangnya di sana ya. Dan bagaimanapun adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan jauh dari tindakan-tindakan yang sungguh keji seperti apa yang kita saksikan di depan mata ya Pak ya. Dan mengenai tadi disebutkan aduan dan laporan, kita mau cek ya Pak ya, sebetulnya penting bagi kita terus untuk mensosialisasikan, belajar dari kasus ini. Kalau Anda adalah korban dari kasus kekerasan apa yang kami
dalami, apa yang kami telusuri hari-hari ini, yaitu kasus Darussalam An-Nur, Anda bisa kontak ke hotline polisi yang ada tertera di layar kaca Anda, termasuk juga ke saya pribadi. Saya akan membuka media sosial saya pribadi sebagai aduan kepada masyarakat. Kami akan coba bantu untuk hubungkan kepada pihak yang dibutuhkan, termasuk juga sebetulnya ini bukan hanya secara swadaya yang kami lakukan, tapi juga sebetulnya Pemkot Tangerang juga sudah punya ya Pak? Sudah punya ya, 112. Jadi intinya jangan takut untuk bicara. Oke. Lapor ke berapa Pak? 112 ya? 112. Oke. Silakan dicoba. Jangan takut, kita coba 112 ini sebagai bentuk bahwa ini adalah respon dari pemerintah Kota Tangerang untuk mengantisipasi seperti apa andai kata ada kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana di wilayah Kota Tangerang. Kita coba ya. Kota Tangerang siaga 112, kejadian gawat darurat apa yang dilaporkan? Ya, Mas, saya Abraham. Mas, saya lagi coba cek ini apakah masih berlaku ini yang namanya aduan 112 Kota Tangerang. Ini masih aktif ya Mas ya? Baik Pak. Oke, berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, tindakan kekerasan yang dialami oleh warga dan lain sebagainya bisa langsung direspon ke tempat ini ya Mas ya? Iya, bisa langsung melaporkan ke kami ya Pak ya, ke 112 ya Pak ya, langsung hubungi ke kami ya Pak ya. Oke, dan satu lagi Pak, kalau misalnya memang khusus kekerasan anak ataupun kekerasan perempuan, kan udah satgasnya, ada hotline-nya, apakah bisa diakses juga atau harus ke 112 juga? Biasanya ke kami Pak, nanti kami akan meneruskan ke petugasnya Pak, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktu Anda, terima kasih atas informasi dan akses yang diberikan kepada kami. Pejabat Wali Kota Tangerang, Pak Nurdin, Dr. Nurdin sudah berbicara bersama saya, Abraham Silaban. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih.